Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nuwun kepareng kawula matur wonten ing ngarsanipun sabunging para sesepuh, para pinisepuh, para alim, dalasan para pepunden ingkang satuhu dahat kinurmatan. Bapak Ibu, para lenggah, para hadirin jamaah pengajian malam Jumat Kliwon Mushola Al-Huda Komplek Tongkol Minomartani. Sedaya kemawon rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Mangan jadah, jadahe ketan. Senajan Jawa tetap pengajian. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah, tetapnya iman dan Islam. Dan pada malam hari ini, walaupun hujan deras mengguyur, kita tetap hadir pada majelis pengajian ini. Insya Allah tambah barokah. Amin. Sholawat dan salam tidak pernah lupa kita sanjungkan, semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi panutan dan teladan kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar adanya Bapak Ibu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Hakim, Abu Dawud, At-Toyalisi, Ibnu Hibban, dan masih banyak periwayat hadis yang lain. Dan para ulama hadis sepakat bahwa hadis ini adalah hadis sahih, benar adanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata demikian. Maka kita sebagai umat beliau senantiasa berharap dan berdoa, mudah-mudahan kelak kita semua ini mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
bahwa setelah hidup kita di dunia ini, kita nanti akan melanjutkan kehidupan kita berikutnya, yaitu di alam akhirat. Dan ketika di akhirat nanti, pilihannya ada dua, surga apa neraka. Itu pilihannya, nggak ada pilihan yang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 81 dan 82, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bala mangkasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khoti'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sudah pasti barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya itu, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi para pendosa yang diliputi dengan dosanya, mereka itu adalah ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sebaliknya, dan orang-orang yang beriman lagi pula beramal soleh, mereka itu adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini nanti keadaan kita, keadaan manusia itu ada dua macam ini Bapak Ibu. Apakah ashabun nar menjadi ahli neraka, menjadi penduduk neraka, atau ashabul jannah menjadi penduduk surga. Ada yang semula menjadi penduduk neraka, tetapi kemudian pindah alamat, ya karena mutasi, pindah penduduk, mutasinya ke surga. Keadaan yang demikian ini juga ada Bapak Ibu. Ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mendengar dari orang lain, tapi langsung mendengar dari Rasulullah sendiri. Apa kata Abu Sa'id? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati al jannata, penghuni surga akan masuk surga, wa ahlun nari an-naro, dan penghuni neraka akan masuk neraka. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat penjaga neraka? Akhriju minan nari mangkana fi qalbihi
mithqalu habbatin min khordalin min imanin. Keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman, walaupun hanya seberat biji sawi. Fayukhrajuna minha, maka dikeluarkanlah mereka dari neraka. Orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya, walaupun hanya seberat biji sawi itu tadi, dikeluarkan dari neraka. Qadis waddu fayulqauna fi naharil haya wal hayati syakun malikun fayak butuna kama tak butul hibbatu fi janibis saili alam taro annaha tahruju sofro'a multawiyata qala Wuhaibun haddasana amrun al-hayati wa qala khordalim min khairin. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam. Jadi keadaan orang yang dikeluarkan dari neraka dientas niku gosong tenan ya. Jadi warna badannya benar-benar hitam, lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan, maka tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah adanya banjir. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Artinya ini Nabi memberikan gambaran, walaupun orang-orang yang semula menjadi ahli neraka itu keadaannya hitam legam Bapak Ibu, karena akan dimutasikan ke surga ya, pindah menjadi penduduk surga, diangkat oleh malaikat, dikeluarkan dari neraka, keadaan badannya hitam, lalu dimasukkan ke sungai ya. Jadi di surga itu ada sungai yang namanya Nahrul Haya atau Nahrul Hayah, sungai kehidupan ya. Nanti di surga sana nanti ada ya, besok disurvei kalau beneran ke sana mana ini Nahrul Hayahnya gitu ya. Lalu orang itu dimasukkan ke sungai itu ya, maka Nabi yang memberikan gambaran ya seperti biji yang tumbuh ya setelah kena air ya, seperti dele yang dadi tokolan niku terus dadi putih bersih kan ya, menjadi putih bersih. Nah, itulah gambaran orang yang dikeluarkan dari neraka. Jadi keadaan orang itu ada 3 kalau begitu. Ada yang memang dari pertamanya langsung menjadi ashabun nar ya, langsung menjadi penduduk neraka. Ada yang memang dari pertamanya sudah langsung menjadi ashabul jannah, menjadi penduduk surga. Yang ketiga ada yang modelnya itu menjadi penduduk neraka dulu, kemudian menjadi penduduk surga. Nah, jenengan pilih pundi dari 3 model ini? Pilih yang langsung ke surga, pilih yang langsung menjadi ashabul jannah, langsung menjadi penduduk surga. Bismillah, insya Allah
Amin. Nah, siapa tahu sak rombongan ini langsung jurusannya swarga kabeh. Kan kita nggak tahu. Ya, yang penting kita sudah niat untuk berbuat baik ya. Nah, kita ikhtiari dari sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kepengennya masuk surga. Kita nggak kepengen ke neraka. Nah, Nabi memberikan nasihat kepada kita. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannata wala yujiruhu minan nari wala ana illa birahmatim minallah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Ya, jadi Nabi memberikan pesan kepada kita. Gampangane mbok menawa ojo ngendel-ngendelke amalanmu. Belum tentu itu memasukkanmu ke dalam surga. Wala ana, begitu juga aku. Ojo jagake aku, ngaten to nggih. Kanjeng Nabi leveling, ojo jagake aku. Wala ana, tidak juga aku tidak bisa menjamin kalian masuk surga illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi yang memasukkan kita ke surga itu karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Milo di awal pembukaan pengajian saya selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan semua yang hadir ini selalu mendapatkan rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awake dhewe ora iso ngendel-ndelke aku mangkat pengajian ben mlebu swarga kok. Ya enggak bisa. Ojo ngendel-ndelke amalanmu. Belum tentu memasukkanmu ke surga. Jangan ngendel-ndelke posomu. Niki rak pun meh poso to nggih. Tanggal 23 Maret 2023 Insya Allah kita akan memulai puasa kita hari pertama. Malam telurikure sampun tarawih. Diniati saking sak menika. Menika salah satu upaya kita menggapai rahmat Allah. Menika man faroha bidukhuli Ramadan haramallahu lahu jasadahu alan niron. Kata Nabi, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu lahu jasadahu alan niron. Allah mengharamkan badannya dari siksa api neraka. Man faroha, syarate barang siapa yang seneng, barang siapa yang semangat, barang siapa yang sumringah, barang siapa yang antusias biduhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan. Nah, awake dhewe pahitan seneng niki wau. Sebab mbok menawa keadaan kita itu bermacam-macam. Ana sing seneng, ana sing ora patek seneng, ana sing sambat nggih. Ketoke rung suwe kok andang arep poso meneh to ya. Niku ora ekspresi sajak ra trimo ngono to ya. Mbok ya kose-kose. Nah, kata Nabi, barang siapa yang antusias mau datangnya Ramadan, kita dijauhkan dari siksa api neraka.
Jadi Bapak Ibu, kata Nabi, yang bisa memasukkan kita ke surga itu karena rahmat Allah. Kita beramal itu kita mengharap rahmat Allah, kita mengharap ridho Allah. Muga-muga pengajianku iki diparingi rahmat lan ridho karo Gusti Allah. Muga-muga salatku iki pinaringan rahmat lan ridho saka Gusti Allah. Ngaten niku. Ya, karena yang menentukan kita masuk surganya rahmat Allah. Kita beribadah itu dalam rangka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah wong enten kok sing ora tau ngibadah ki langsung mlebet swarga ya Bapak Ibu. Kepengin mboten jenengan. Sinten Pak Lukman kok penak banget niku. Tukang sihir Raja Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun itu kafir lahir toh Bapak Ibu. Iya. Sampai suatu ketika dia itu diperintahkan oleh Fir'aun untuk menghadapi Musa. Menika. Fir'aun itu kan banyak memelihara tukang sihir. Ya, untuk menjaga kekuasaannya. Maka ketika berhadapan dengan Musa, kok tukang sihir itu kalah. Tukang sihir itu kemudian menyatakan beriman kepada Allah, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun ora trimo, Fir'aun marah. Mereka kemudian dibunuh. Tapi mereka sudah bertobat. Ya, dados wis tobat, durung sempat ngibadah, mati. Mlebu swarga Bapak Ibu. Lah niku nek sing kepengin ngoten niku carane. Iya. Nggih, wong awake dhewe direwangi ngibadah wae durung karuan kok. Arep aku tak mbambung sik wae. Nek kira-kira arep mati tak tobat. Jajalan nek wani. Kita itu beribadah ini dalam rangka mengharap rahmat Allah. Lah rahmat Allah itu berupa apa? Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. An-Nisa ayat 57. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan sholih, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai jodoh-jodoh yang suci. Dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Nah, menika cara menggapai rahmat Allah menika ngaten menika. Ya, satu pada surat An-Nisa ayat 57 ini, kalau kita ingin menggapai rahmat Allah, caranya bagaimana? Walladzina amanu, kita beriman. Yang hadir ini adalah orang-orang yang beriman, pasti. Yang menggerakkan hadir di majelis pengajian ini karena keimanan. Kemudian juga tumbuh ketakwaan di dalam hati Bapak Ibu semua. Ini adalah cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah, iman dan amal soleh. Menika satu kesatuan, beriman tur beramal soleh. Niki loro niki kudu mlaku kabeh.
Kalau beramal solih tapi tidak beriman, ya amalannya ora kanggu. Ada enggak Bapak Ibu orang itu tidak beriman? Ya, gampangannya orang Islam, tetapi beramal soleh. Apike malah ngungkuli wong sing Islam. Ada enggak orang yang orang Islam yang dermawan? Banyak. Tidak Islam tetapi sangat santun, ya banyak kan. Ya. Tetapi kalau tidak beriman, ya amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Lah kok ngaten Pak Lukman? Lah iya no. Lah senajan to pintere kaya ngopo iso nggarap soal ujian perguruan tinggi, nek ora daftar ya ora iso entuk ijazah. Ngaten. Walaupun dia pinter. Nah, menika dados harus registrasi dulu. Registrasi keimanannya bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu namanya sudah registrasi. Kalau sudah registrasi nanti amal solihnya kepake, akan dicatat oleh Allah sebagai amal solih. Begitu juga kalau orang itu beriman tok tetapi tidak mau beramal solih. Dia beriman, dia Islam, dia percaya kepada Allah, tetapi dia tidak beramal solih, tidak berbuat baik kepada orang lain, tidak mengerjakan ibadah-ibadah, ya percuma. Tidak bisa mengharap rahmat Allah dengan cara yang begitu. Jadi ini merupakan satu kesatuan iman dan amal soleh. Kalau sudah beriman, ikutilah dengan amal soleh. Beramal solehlah karena beriman. Nah, itu adalah usaha di dalam rangka mengharap rahmat Allah. Kalau sudah begitu, kemudian orang itu pantas kalau ngarep-arep sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Pertama, dengan iman dan beramal soleh. Yang kedua, cara kita mengharap rahmat Allah adalah dengan mengharap itu tadi, syafaat dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman ini, karena ada harapan ono sing dijagake. Apa sing dijagake? Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saestu menika hadise sahih. Nah, menika dados itulah keadaan orang di akhirat nanti. Bapak Ibu pareng nyicil ayem. Wah, sak meleset-melesete aku tetep ning swarga. Senajan to mampir neraka sik. Napa enten sing duwe kepinginan ngoten niku. Nah, niku ampun ngaten menika. Kalau bisa langsung menjadi ashabul jannah. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu nanti akan menjadi penduduk surga.
pun niki mawon pilihane. Mboten sa menggalih wah nyicil ayam iki. Sak meleset-melesete tetep swarga kok iki. Lah nek arep dijajal sok dientas gosong ireng. Menika dados inilah keadaan manusia nanti pada hari kiamat. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan kata kunci. Ternyata untuk masuk surga nanti kita membutuhkan rahmat Allah. Maka yang kita harap adalah rahmat Allah. Maka setiap ibadah yang kita kerjakan harus dengan ikhlas. Karena mengharap rahmat Allah. Ikhlas menika orang duwe pengarep-arep liyane kejaba hanya mengharap rahmat Allah. Menika kunci menika. Jangan sampai kita beribadah karena orang lain. Menika level ibadah yang paling tinggi loh Bapak Ibu. Ya, makom ibadah yang paling tinggi. Dan contoh ibadah yang seperti itu apa? Puasa. Puasa itu kata Allah di dalam hadis qudsi itu kullu amali bani adam lahu illa shaum. Semua amal anak Adam itu pada hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu betul-betul untukku. Wa ana ajibihi, dan aku sendiri yang nanti akan memberikan balasan pahalanya. Loh kok mung poso Pak Lukman sing disebut sebagai ibadah yang hanya khusus untuk Allah? Ya, karena puasa itu memang tidak bisa kita perlihatkan kepada orang lain Bapak Ibu. Poso niku rak mboten ketok. Ora iso difoto, ora iso disyuting. Ibadah yang lain bisa. Kita lagi sholat difoto kelihatan. Kita lagi sedekah difoto ketahuan. Kita lagi umroh, lagi haji difoto, di video. Oh, orang-orang tahu. Oh, kayak lagi neng Mekah. Ibadah yang kelihatan oleh mata besar risikonya. Apa risikonya? Pelakunya itu kepengin dipuji oleh orang lain. Lho aku sedekah. Lho aku salatku ngene iki khusyuk, tenang, nek ndonga nek dzikiran suwi. Lho aku umroh. Nah, ketika kita begitu itu berarti kita enggak ikhlas. Niatnya sudah enggak 100% untuk Allah. Sing dienggo Gusti Allah bisa jadi hanya 40%, yang 60% karena kita punya kepentingan kepada selain Allah, kepada manusia. Kepentingannya nopo? Pengen dialem niku wau. Maka contohlah puasa. Puasa itu kan nggak kelihatan, karena nggak kelihatan ya nggak kita pamerkan. Sing arep mamerke ya piye? Nggak bisa kita memamerkan puasa kita. Tapi kalau sholat bisa kita pamerkan, bisa kita pakai untuk pencitraan. Sedekah kita bisa untuk pencitraan. Umroh dan haji kita bisa untuk pencitraan. Pencitraan itu ngarep-arep pangalembanane orang lain. Mengharapkan pujian dari orang lain. Ketika begitu, berarti awake dhewe tidak 100% ngarep-arep ganjarane Gusti Allah. Orang ngarep-arep rahmate Gusti Allah 100%. Lah ning jebul sing diarep-arep pujian dari orang lain, pengaleme wong liya no kok ora 100% ngarep-arep rahmatku. Nah, kira-kira begitu. Maka puasa yang insya Allah sebentar lagi nanti kita jalani itu adalah latihan kita. Awake dhewe poso ngibadah sing ra ketok mata, kita berlatih untuk benar-benar ikhlas ngibadah mung krana golek ridane Gusti Allah.
Kalau kita sudah bisa berlatih dengan puasa kita, lah kok latihan terus Pak, kula nu poso nu pun 7 tahun ya Pak. Saya sudah 70 tahun ya Pak puasa itu. Saya memasuki tahun yang ke-50 ini puasanya. Ya memang harus begitu. Ya. Sebab sing jenenge penyakit hati kita riak pengen dipuji itu ya selalu menghinggapi diri kita. Mulanya ya terus setiap tahun ya memang kita riadoh, kita latihan. Ya, latihan dengan puasa kita latihan ikhlas tenan. Nek wis kira-kira merasa bisa ikhlas, bawa kepada ibadah kita yang lain. Nek aku sholat kudune kaya nek aku poso kae. Ora mergo kiwa tengen, ora ngarep-arep pujian dari orang lain. Ketika saya sedekah, seharusnya seperti puasa saya kemarin. Ketika saya berbuat baik apapun, kudune kaya pas aku poso kae. Ora mergo pengen ditonton wong liya, tapi karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sedikit belajar bersama kita pada malam Jumat yang penuh berkah ini ya, mudah-mudahan mengingatkan kita, khususnya diri saya sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa salah satunya untuk saudara kita, sesepuh kita Bapak Haji Parman Suketi yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, kami mengharap ridhomu ya Allah, kami mengharap rahmatmu ya Allah, yang dengan ridho dan rahmatmu itu menjadi jalan ke surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat fahdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk melaksanakan amal-amal sholih yang Engkau perintahkan kepada kami ya Allah, dan berikanlah petunjuk serta kemampuan kepada kami untuk menghindari amalan-amalan yang tidak Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat nikmat berkah kepada kami semua yang hadir pada majelis ini dengan umur yang panjang, yang barokah, kesehatan lahir batin dan barokah, rizki yang barokah, keluarga yang barokah, hidup kami yang barokah. Berikanlah keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Allahumma rabban nas atibil ba'sa fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi akhina Bapak Haji Parman Suketi. Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.